Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Dini Lopensa dan saya merupakan mahasiswi di jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Loksmawe Unit 1 dengan nomor NIM 2020110119. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pengetahuan ilmu hukum atau istilah-istilah dari hukum itu sendiri, teman-teman. Berkenaan dengan tugas pengantar ilmu hukum oleh dosen pengampu Bu Nur Sari Dewi MMH. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita membahas materinya, kira-kira apa di pemikiran teman-teman ketika mendapat kata ini? Hukum. Ada yang bilang hukum itu adalah suatu perundang-undangan, dan ada yang bilang hukum itu adalah suatu peraturan. Atas dasar pemikiran teman-teman, semuanya sudah benar. Tapi, kalau misalkan teman-teman dikasih dengan dua kata ini, kira-kira paham nggak teman-teman apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan objek hukum itu sendiri? Dan ya, terlebih dahulu kita membahas mengenai subjek hukum dan objek hukum itu sendiri. Dan yang pertama adanya subjek hukum, dan pengertiannya telah ada di atas oleh menurut salah satu ahli. Tapi secara singkatnya seperti ini. Subjek hukum itu merupakan salah satu hal yang sangat terpenting sekali dalam lalu lintas hukum. Kok bisa sangat penting? Emang kenapa? Karena si subjek hukum ini akan melakukan perbuatan hukum dan akan melaksanakan perbuatan hukum pidana. Kebayang nggak? Subjek hukum tanpa adanya objek hukum, ya tidak ada artinya sama sekali. Ibarat hujan tanpa adanya air, ya tidak ada apa-apanya. Masih belum ngerti juga? Kita langsung bagi aja nih subjek hukum menjadi dua. Yang pertama manusia biasa, dan yang kedua badan kelembagaan. Manusia biasa maksudnya seperti ini. Manusia itu secara lahiriah telah memiliki hak dan mampu melaksanakan hak, dan si haknya itu telah dilindungi oleh hukum sehingga disebut sebagai subjek hukum. Tapi kalau badan hukum itu yang dimaksud adalah suatu badan yang dimana terdapat kumpulan orang-orang yang telah memiliki status person sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban. Mereka pun bertugas untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Nah, setelah kita membahas mengenai subjek hukum, kita berlanjut kepada objek hukum. Nah, di atas ini telah ada pengertian mengenai objek hukum menurut salah satu ahli. Tapi kita garis bawahi bahwa si objek hukum ini merupakan fungsi yang nantinya akan dipakai oleh si subjek hukum, dan si subjek hukum ini nantinya akan mampu menguasai si subjek hukum itu sendiri. Masih belum ngerti juga, nih objek hukum itu sering diidentikan dengan suatu benda atau sasaran. Dalam pasal 1449 KUH Perdata disebutkan bahwasanya benda adalah sesuatu hak atau barang-barang yang mampu dikuasai oleh hak milik. Jelasin lagi teman-teman, di pasal 504 KUH Perdata, di sana disebutkan apa saja yang disebut sebagai benda atau benda tetap yang tidak bergerak, dan ada benda bergerak atau dapat bergerak. Dijelasin lagi teman-teman di pasal 309 KUH Perdata. Di sana disebutkan bagaimana sih sifat-sifat benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Tapi teman-teman,
Perlu diketahui juga bahwa benda itu tidak hanya hal tersebut saja, tetapi ada benda material dan immaterial. Nah, objek hukum pun digolongkan menjadi 3. Ada objek hukum dalam hukum publik, objek hukum dalam hukum perdata, dan ada objek hukum dalam hukum perdana. Nah, setelah kita membahas subjek dan objek hukum, marilah kita berlanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Materi ini kita akan membahas mengenai peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari peristiwa hukum. Kan peristiwa itu kita artikan sebagai kejadian, sesuatu hal, sesuatu perkara, dan masih banyak lagi pengertian lainnya. Namun, hanya sedikit orang-orang mengetahui bahwa peristiwa hukum itu ternyata dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada peristiwa hukum yang bukan dilakukan perbuatan subjek hukum, dan yang kedua ada peristiwa hukum yang dilakukan karena perbuatan subjek hukum. Kalau yang pertama yang bukan merupakan perbuatan si subjek hukum itu terjadi secara alamiah, misalkan kayak kelahiran, kematian, waktu lampau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara yang kedua itu dilakukan karena perbuatan subjek hukum, karena si subjek hukum ini secara sadar dan disengaja melakukan sesuatu hal yang akhirnya berdampak harus bertanggungjawabkan hak dan kewajiban tersebut, dan itu adalah sedikit pengertian atau sedikit pemahaman mengenai si peristiwa hukum. Kita berlanjut ke perbuatan hukum. Kalau perbuatan hukum ini sendiri merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berakibat kepada hukum itu sendiri, teman-teman. Nah, ini juga dapat dibagi 2, perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum 2 pihak atau ganda. Perbuatan hukum sepihak hanya dilakukan oleh satu orang saja, misalnya kayak pemberian warisan yang diatur juga oleh pasal 875 KUH Perdata, dan juga pemberian hibah dari pasal 1966 KUH Perdata. Nah, kalau perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau ganda itu jelas dilakukan lebih dari 2 orang. Lanjut kepada materi selanjutnya ya. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai hubungan hukum dengan hak, gitu kan. Kita tahu tercermin dengan adanya hak dan kewajiban, dan hak dan kewajiban tersebut ada karena adanya hukum itu sendiri. Nah, dalam hak itu sendiri terdapat 4 unsur, teman-teman. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada objek, ketiga ada hukum dengan hak lain dengan kewajiban, dan juga yang terakhir ada perlindungan hukum. Lalu hak pun dibagi menjadi 2, ada hak material dan ada hak relatif. Kalau hak material itu merupakan hak yang sudah sejak lahir, tidak dapat dicabut, tidak dapat didebat. Misalnya kayak apa, ada hak asasi manusia, ada hak atas kekuasaan, hak atas perkawinan, hak atas pengampunan, hak publik, dan masih banyak lagi. Sementara kalau hak relatif itu kita melakukan sesuatu pada orang lain agar menuntut orang lain tersebut dapat memberikan atau melakukan sesuatu hal kepada kita gitu. Contohnya apa? Kayak misalkan
ada pembeli, ada hak juga untuk menjual. Kayak gitu teman-teman. Kita akan berlanjut kepada materi terakhir. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di part terakhir nih, materi terakhir. Nah di materi terakhir ini kita akan membahas mengenai akibat hukum dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu lagi ya teman-teman, mulai dari akibat hukum. Akibat hukum ini sudah jelas ya dari judulnya saja, berarti bahwa segala tindakan hukum yang akan kita lakukan memiliki akibat masing-masing. Nah, dan akibat hukum ini sendiri dapat dibagi menjadi 3 wujud. Wujud pertama, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Nah, contohnya, misalnya, si A sebelum umur 21 tahun, dia tidak cakap akan hukum. Sementara setelah umur 21 tahun, dia cakap akan hukum. Lalu yang kedua, ada lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum antara dua subjek hukum. Contohnya misalkan si A dan si B melakukan suatu proses jual beli. Nah, dalam proses jual beli tersebut maka lahirlah suatu hubungan hukum. Tetapi setelah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu adalah lahirnya suatu sanksi akan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Contohnya misalkan ketika mencuri, pasti itu akan terkena sanksi, entah itu sanksi hukum ataupun sanksi sosialnya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai akibat hukum. Kita beralih ke materi terakhir ini, teman-teman. Materi terakhir kita akan membahas mengenai lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Maksudnya adalah lembaga penegakan hukum itu memiliki fungsi untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Nah, dan lembaga penegakan hukum ini nantinya akan bersinergi beserta penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Namun, nomor 1 ada kepolisian. Tugas kepolisian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal ketiga. Yang 2 ada lembaga kejaksaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lalu yang ketiga ada lembaga kehakiman yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Bab ke-9 mengenai kekuasaan kehakiman pasal ke-24 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada lembaga pengacara atau advokat. Nah, lembaga pengacara atau lembaga advokat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Nah, advokat ini nantinya juga akan melaksanakan equality before the law atau persamaan di mata hukum yang mencerminkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-28 ayat 1. Nah, teman-teman, itulah dia materi-materi mengenai ilmu pengetahuan hukum atau dalam istilah hukum. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman ataupun kekeliruan lainnya, karena kita pun masih sama-sama saling belajar. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.